Saya akan bicara soal dua pelatih. STY sudah kembali dan Patrick Kluivert datang. Ya, ada datang dan pergi. Tapi ketika STY kemarin kembali ke Incheon, ke Korea Selatan, negaranya, ya, itu dia diantar dengan luar biasa oleh supporter. Ya, ini sekiranya suatu hal yang wajar. Ya, ketika ada apresiasi dari banyak supporter untuk mengantar kepulangan dari pelatih kepala kita yang memulai karir dia di timnas sejak 1 Januari 2020 dan berakhir pada 6 Januari 2025. 5 tahun STY berada di tim nasional kita, dan kita sudah tahu bersama bahwa bagaimana STY memberikan warna baru ya dengan penampilan tim kita yang dia datang di 173 atau 74 peringkat FIFA kita, tapi sekarang ada naik, ada 50 peringkat, luar biasa. Sempat masuk ke 125, sekarang di 127 untuk peringkat, dan itu suatu hal yang bagus ya bagi kita. Kita harus menghormatinya. Ya, dia pergi setelah diberhentikan, tidak diperpanjang terus ya untuk kepelatihan dia, tapi dengan kepala tegak dia pergi. Ada sebuah kebanggaan bagi STY untuk memberikan tongkat estafet kepada pelatih yang baru, Patrick Kluivert. Jadi, dan para supporter yang mengeluh-elukan dia, tentunya menyanyi yel-yel ya, ale 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 Sintayong. Ini seperti yang kita dengar juga selalu kalau di stadion ketika STY masih menukangi Jai Isyas dan kawan-kawan, memang itu selalu terdengar. Dan saya pikir bagi STY ini suatu hal yang membanggakan bagi diri dia, bahwa dia keluar dengan situasi kondisi bahwa tim nasional Indonesia tidak terpuruk, tetapi masih punya peluang untuk menatap laga berikutnya, karena ada 4 laga sisa. Peluang itu apa? Peluang yang untuk bisa lolos ke Piala Dunia jika kita bisa menyelesaikan 4 pertandingan dengan hasil positif, dan itu menjadi tugas dari pelatih baru Patrick Kluivert. Kalau melihat tapi secara keseluruhan bagi STY memimpin tim senior, dia hanya 42,80% untuk persentase kemenangannya. Memang di senior ya, kita bicara dari 63 pertandingan yang dia pimpin, itu 27 diantaranya menang, ada 15 imbang dan 21 kalah. Makanya itu hanya 42,86%, teman, tidak mencapai 50%. Tapi kalau di U23 itu lebih bagus dari tim senior, presentasi yang kita bicara sini. Di U23 STY memimpin itu dari 25 laga, ada 12 kemenangan, ada 3 hasil imbang dan 10 seri. Persentasinya itu 48%. Jadi lebih tinggi dengan tim senior yang hanya 42. Kalau STY memimpin di U20, itu dari 29 pertandingan yang dia pimpin, itu ada 11 kemenangan ya yang diraih, 7 hasil imbang dan 11 kali kalah. 37%, 37,93%. Ya, yang jadi U23 yang lebih tinggi. Tapi bukan itu yang saya akan bicara di sini. Saya akan berbicara tentang bagaimana sekarang ketika STY itu balik ke negaranya dengan pelatih baru seperti Patrick Kluivert, yang juga nanti akan dibantu oleh para asisten-asisten yang top seperti Dani Lansat, Alex Pastoor, dan ada Gerald Vandenberg. Ini menjadi pertaruhan bagi mereka untuk bagaimana jangan sampai peringkat 127 saat ini kita itu lebih buruk lagi dari STY. Tentunya harus lebih naik, karena ada target dari Ketua Umum PSSI bahwa kita harus bisa mencapai di 100 besar dunia peringkat FIFA. Jadi masih ada pertarungan di sana untuk Patrick Kluivert dan gerbongnya untuk bisa membawa Indonesia semakin baik. Jangan sampai turun. Jadi STY sudah taruh yang di posisi yang baik, tinggal diteruskan ini, dipertahankan saja atau ditingkatkan oleh Kluivert sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang positif di 4 pertandingan sisa, terutama di bulan Maret menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret, dan 5 hari kemudian balik ke kandang di GBK kita menghadapi Bahrain. Jadi ini diharapkan ada hasil yang bagus. Ya, jangan sampai peringkat kita lagi anjlok. Harus perlu naik sesuai dengan target bahwa kita harus bisa menembus 100 besar. Ya, saya pikir itu target kalau bicara dengan peringkat FIFA kita ya. Kita pernah di 76 kalau nggak salah. Ya. 76 atau 78 besar dunia. Jadi bagus pada tahun 98 kita bisa menembus 100 besar peringkat FIFA. Nah, semoga bisa seperti itu. Itu kan menjadi target utama. Inilah
pertaruhan yang saya bilang itu. Tidak mudah bagi Kluivert untuk bisa meneruskan 4 pertandingan ke depan dan bisa menembus 100 besar. Memang kelihatan di 127 saat ini, yaitu kalau kita bisa menang melawan Australia, menang melawan Bahrain, kita bisa ke sana. Kita bisa mendekati, bisa masuk ke posisi 100 besar, apalagi kita bisa mengalahkan Cina. Itu kan yang kita targetkan. Bagus. Atau kita imbang Australia, kita menang 2 kali lawan Bahrain dan Cina di kandang, peringkat kita akan menuju ke 100 besar itu. Sudah semakin dekat, bahkan bisa menembus ke sana. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara.